Halo, selamat sore. Sore, Pak. Wah, ada Mbak Marini. Gimana kabarnya Mbak Marini? Baik, Pak. Wah, kayaknya lagi makan nih. Hah? Kayaknya lagi makan. Lagi minum, Pak. Oke, nggak apa-apa loh. Aku, aku mah nggak apa-apa. Mau sambil makan, sambil minum juga nggak apa-apa. Yang penting apa mahasiswanya tuh nyaman aja dengerin gitu kan. Pak mau nanya soal tugas, Pak. Hmm, Itu apa maksudnya? Kita harus bikin logo perusahaan ya? enggak. Ya dalam dalam sistem itu namanya kayak brand, tapi belum bukan ke arah perusahaan logo perusahaan, kayak brand aja brand kalau misalnya menunjukkan itu buatan kita gitu. Kan biar menarik kan. Contohnya gini gini. Contohnya Tokopedia tuh kalau misalnya kita lihat itu simbolnya itu kan tas dengan wajah imutnya kan. Iya. Nah, itu yang menjadi dia gampang dikenali dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang lebih simpel apa Bukalapak dulu BL gitu ya. Tapi itu nggak menarik sama sekali kan? Iya, maksudnya berarti di proposal yang kita buat, kita harus masukin brands itu ya? Iya, nggak masalah. Mau band itu kayak huruf kayak BL gitu atau mau gambar atau icon juga nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah dapat mudah dikenali sih, gitu, gitu. Tapi saya suka loh. Biasanya kan mahasiswa akuntansi itu kreatif tuh, bikin-bikin gambar-gambar gitu tuh. Apalagi Mbak Mari ini kan sering-sering ngirim-ngirim apa tuh? Kayak voucher-voucher ya. Oh, iya, Iya, Pak. aktif sekali di e-commerce gitu kan. Pasti paham lah. Ya, nggak terlalu paham juga sih, Pak. Cuma ya ngerti lah gitu ya. Ngertilah yang penting gitu. Saya berharapnya sih dari tugas terus akhirnya digunakan sampai nanti mungkin lulus kali aja bisa bermanfaat gitu. Kan dulu kan Facebook juga gitu. Awal-awal kan Mark Zuckerberg kan cuma iseng-iseng cuma bikin tempat kolom chatting doang. Ya, kolom-kolom chatting segala macam buat teman-temannya. Kok kenapa disukain orang gitu kan? Pada nge-share-nge-share akhirnya malah jadi perusahaan sosial media terbesar. Ya, maksudku seperti itu. Tapi mau ditulis-tulis kayak gitu nggak apa-apa sih Mbak. Contoh kayak misalnya apa Mbak Mbak tuh apa tuh? Apa? Traveling ya, hobi-hobi traveling. Terus bikin website atau sistemnya traveling. Apa gimana? Liburan. Bukan. E-commerce. E-commerce berarti jual beli ya, jual beli barang Iya. produk-produk gitu ya. Icon atau tulisan atau apa yang gampang atau mudah. Jadi kalau untuk icon itu jangan terlalu susah-susah gitu ya. Logo itu jangan terlalu ribet-ribet, yang simpel-simpel aja tapi orang tuh ngeliat oh ini gitu. Walaupun berbeda dengan yang lain, oh ini gitu. Itu simpel aja. Tapi jangan 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 karena bilang logo terus akhirnya kenapa kita nggak ngasih ke yang profesional aja gitu. Nggak, mohon maaf gitu. Brand-brand yang ada sekarang yang mungkin sekarang terkenal kayak Apple segala macam dulu brandnya pun juga masih amburadul kok. Google aja pun nggak simetris kok gitu. Kalau kalau misalnya sering-sering karena saya suka ngedesain segala macam, saya sering-sering ngebaca artikel-artikel.
Nah, tuh para pakar-pakar peneliti atau dosen-dosen media kreatif pasti selalu bahasnya Google. Kenapa? Karena logonya nggak simetris segala macam. Tapi kok disukain gitu ya. Gitu. Jadi logo itu tergantung bagaimana cara orang itu ketika ngelihat tuh kena gitu. Gitu. Tapi nggak ini. Gitu. Bahkan ada yang logo udah bagus-bagus, udah mahal-mahal malah nggak dikenal sama sekali. Kan sayang, lebih baik logo simple-simple aja gitu, tapi dikenalin. Gitu loh Mbak, nggak apa-apa, buat sendiri aja. Belum jadi. Heeh. Ya salah juga lah kitanya jam segini aja belum ngasih. Belum ngasih apa Mbak? Ambil malam-malam. Belum ngasih apa Mbak? Ini kita nunggu dulu apa gimana nih? Kayaknya seru nih kalau bahas-bahas yang lain. Dan yang lain, oh ya, gimana nilainya? Ada yang mau komplain nggak nih terkait dengan nilai? Atau tugas tugas desain nilai belum ya? Udah muncul belum? Udah kayaknya. Saya lupa sih. Itu kayaknya udah deh. Yang belum. Belum ya? Belum ya? E-commerce. E-commerce. Oh, belum berarti. Belum, belum. Ya aku boleh minta sesuatu nggak? Ini kan kelompok ini kayaknya udah kalian bagi-bagi ya. Ada daftar nama kelompoknya nggak ya? Mungkin perwakilan dari temannya. Nih Mbak Vera, Mbak Marini, Mbak Lilis, Mbak Erzi, Mbak Azi, atau Mbak Risa. Saya boleh minta daftar list nama kelompoknya nggak? Ada sih Kak waktu itu, Pak, waktu itu di grup Aku boleh minta nggak? WA. Boleh Pak, ntar dikirim. Ya, itu udah fix kan ya? Nggak ada perubahan lagi ya? Iya, Ah, ah, nggak apa-apa. Dan temanya ya masing-masing lah. Saya belum tahu temanya masing-masing. Tapi kalau ada temanya lebih bagus gitu. Jadi saya mau nyoba di sistem itu ada namanya daftar kelompok. Nah, aku mau nyoba di situ. Kan aku mau ngelempar ke kalian, kalian ternyata nggak bisa gitu. Jadi ada dua sistem namanya otomatis. Kalau otomatis kalian tuh bikin anggotanya tuh otomatis gitu, random secara random. Namun kalau misalnya manual, tak kira tak klik manual itu bisa kalian pilih sendiri gitu. Ternyata nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya saya minta datanya dari kalian, baru saya masukkan input satu-satu. Makanya saya mau minta itunya, data kelompoknya. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, Pak. Udah saya kirim ya, Pak. Oke, oke. Terima kasih Mbak Risa ya. Iya. Gitu. Jadi nggak ada pertanyaan nih terkait dengan apa tuh? Nilai ya. Nilai berarti aman semua. Alhamdulillah kalau aman. Jadi nggak ada trouble atau apapun. Nggak ada yang jelek berarti ya. Mudah-mudahan ya. Kok ini dua pertemuan kita. Nah, kalau terkait dengan materi, kira-kira ada pertanyaan nggak? Materi yang sesi ke-9 itu kan terkait dengan produk dalam bisnis ya, atau e-commerce gitu. Dan yang kedua itu terkait dengan customer relation management. Itu kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita bahas sedikit, saling berdiskusi. Kalau nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada kalau ada pertanyaan kita bahas sedikit, saling berdiskusi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya bahas terkait dengan materinya. Saya bahas ulang gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, berarti saya bahas ulang aja terkait dengan sesi ke-9. Karena ini masih berhubungan dengan tugas kalian terkait dengan proposal dan website yang akan kalian buat. Jadi di sini saya nggak, apa ya, kata-kata bisnis itu terpojokkan pada nilai profit kan. Kalau nilai profit pasti ada cuan dan segala macam gitu.
Masalahnya yang saya inginkan bukan cuannya, bagaimana cara kalian untuk bisa membuat sebuah program, sistem, atau dalam akuntansi itu aktiva tidak berwujud gitu ya, atau aset tidak berwujud yang memiliki nilai value gitu. Nilai value itu bukan berarti jual beli aja, bukan berarti e-commerce saja ya, walaupun kalian taunya e-commerce gitu ya, atau toko online atau toko digital lah gitu ya. Kalau zaman dulu disebut toko website gitu ya, gitu. Namun yang saya kendaki bukan di situ. Yang saya kendaki bagaimana kalian bisa menciptakan sebuah produk gitu atau aset tidak berwujud namun memiliki nilai value. Nilai value itu bisa hal lain, baik itu menceritakan terkait dengan liburan gitu ya. Terus juga menceritakan pengalaman, terus juga terkait dengan curhatan, terus juga terkait dengan foto-foto pribadi atau foto-foto terkait dengan alam, itu termasuk nilai value yang sekarang dimanfaatkan di sosial media. Dalam hal ini kalau di browser itu mungkin masih berhubungan dengan YouTube ya. Makanya YouTube tuh memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk para pemilik gitu, untuk menciptakan sebuah video dan segala macam. Nah, itu awalnya kan bukan nilai value bagi kalian gitu kan, atau bukan nilai value bagi yang penggunanya, cuman untuk men-sharing-sharing doang gitu ya. Namun bagi YouTube itu nilai value karena banyak yang melihat, banyak yang menonton gitu kan, yang mengakibatkan tuh orang-orang tuh semakin lebih fokus ke sana, melihat ke sana, dan akhirnya para marketing-marketing dari perusahaan-perusahaan atau korporat tuh melihat itu sebagai nilai bisnis gitu. Nah, ini yang saya pengen tunjukkan kepada kalian bahwa sistem yang kalian buat tuh walaupun sederhana ya mungkin aja dilirik oleh orang gitu atau mungkin korporat gitu. Kalau misalnya kalian ingat tahun-tahun 2016 gitu ya, yang terkait dengan curhatan seorang ibu terhadap rumah sakit gitu kan. Ya, curhatan ibu yang tahun 2016 itu terkait dengan rumah sakit yang membuat anaknya itu cacat ya gitu ya. Akhirnya minta donasi 100 perak gitu kan, sampai terkumpul 4, berapa miliar gitu ya. Nah, itu kan salah satu nilai value sebagai bahan untuk bisa eh, apa ya, memberikan dari hal sisi positifnya, memberikan kritik, saran, juga motivasi untuk rumah sakit gitu ya. Namun sisi negatifnya terlalu diumbar secara penuh. Tapi kalau misalnya kayak gitu, kagak kayak gitu, sisi perusahaannya dia nggak mau mengoreksi kesalahan gitu kan, gitu. Dan dari sisi pemerintahnya itu juga sebagai bahan pengawasan gitu kan. Jadi sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya. Namun di sini saya melihat dari sisi positifnya. Jadi secara nggak sadar gitu ya, website yang menurut orang itu apa sih gitu ya. Kalau dulu tuh masih ingat banget bahwa membuat website itu hanya bisa terpatokan pada AdSense. AdSense-nya untuk ke iklan-iklan di website yang mengakibatkan perlu adanya pengklikan gitu ya. Namun kan sekarang enggak gitu ya. Dilihat dari bagaimana cara mereka menonton, berapa lama durasinya. Kalau dulu kan per klik, sekarang kagak gitu. Jadi ada nilai value-nya gitu ya. Gitu. Dan ada lagi di era tahun berapa ya? Tahun 2000-an gitu ya, 2020-an terkait dengan beberapa contohnya yang kayak pandemi. Sebelum pandemi itu berita itu adanya pertama di website gitu ya. Dan orang-orang nggak percaya kalau misalnya sudah menyeluruh ya terkait dengan pandemi gitu, dan akhirnya masuk ke jejaring sosial dan akhirnya ternyata benar menyebar ke Indonesia. Dan itu kan sebenarnya dampak positif bahwa eh, penggunaan website itu bisa dibagikan, di-sharing ke seluas-luasnya untuk masyarakat gitu. Gitu. Namun masalah trouble-nya adalah kita ini nggak bisa mengontrol dari sisi nilai negatifnya. Kalau nilai positifnya sebenarnya banyak, namun kebanyakan hal yang nikmat adalah yang bersifat negatif gitu ya. Mohon maaf, ada video porno, terus juga ada hoax bertebaran, terus juga ada beberapa terkait dengan ujaran kebencian dan segala macam. Itu kita nggak bisa pungkiri gitu. Nah, ini dari sisi bisnisnya aja gitu. Namun dari sisi positifnya juga itu menilai bisnis kan seperti itu. Nah, itu yang mau saya ajukan kepada kalian bahwa proposal kalian itu dan mengarah kepada hasilnya itu perlu diperjuangkan. Ini
dalam hal artian kalian setelah menyelesaikan mata kuliah e-commerce ini, kalian sudah bisa membuat sendiri gitu ya, kali aja, atau mau mengembangkan atau melanjutkan dari sistem kelompok ini nggak masalah gitu. Dan awalnya dari website gratis, akhirnya pindah server, mau yang ke server pribadi buat database sendiri di rumah ataupun hal lain, atau mengembangkan yang lain gitu. Nah, ini juga terkait dengan adanya beberapa yang dimasukkan dari bisnis dalam e-commerce gitu ya. Ya, banyak langkah dan prosedur adalah terkait dengan manfaat dari produknya gitu ya. Kalau produknya di sini kan adalah penikmatnya, yaitu pembaca atau penglihat atau pendengar gitu ya. Dalam e-commerce ini tujuan awalnya seperti itu. Namun di era-era pandemi kan sulit untuk bisa mengontrol terkait dengan barang jual beli atau jasa yang secara langsung, karena ada sistem pembatasan. Makanya muncullah toko-toko online yang dulunya mungkin tidak terlalu dinikmatin oleh masyarakat. Karena kenapa? Dulu tuh harganya tuh tergolong lebih mahal dibandingkan dengan yang offline gitu, karena investor investasi orang dari luar atau dari beberapa orang itu belum melirik e-commerce itu seperti apa. Setelah pandemi banyak yang melirik itu sebagai bisnis. Makanya ketika pandemi banyak sekali mungkin potongan-potongan atau hal-hal lain yang mungkin harganya itu yang mungkin kalau misalnya kalian bandingkan dengan yang offline gitu ya, agak nggak wajar gitu ya. Kok bisa seperti itu gitu ya. Ya, kalau orang akuntansi menyebutnya sebagai bakar duit gitu ya, atau burning money gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang menjadi cikal bakal e-commerce gitu. Gitu. Nah, ini terkait dengan beberapa kelompokan dari nilai. Nilai itu kan dalam akuntansi itu terkait dengan materialitasnya sebuah aset. Ya. Ketika kalian sudah menciptakan sebuah aset, sebuah produk yang mungkin sekarang ini kalau misalnya kalian bikin produk-produk terkait dengan barang itu cukup sulit karena mungkin terkait dengan sumber daya alamnya yang sudah terbatas, atau sebenarnya sumber daya alamnya ada, namun ada segelintir orang yang ingin bahwa itu sebagai sumber daya alamnya itu sebagai sumber daya mereka. Artinya kita itu orang-orang masyarakat itu dibatasi untuk memanfaatkan sumber daya alam. Padahal sumber daya alam kita ini cukup sedemikian banyaknya seperti itu. Jadi hanya segelintir orang yang menikmati. Nah, untuk itulah kita bisa memanfaatkan sumber daya teknologinya dari memanfaatkan sumber daya manusianya seperti itu. Ya. Nah, banyak sekali kegiatan terkait dengan pembuatan dan ada nilai value-nya dari kegiatan bisnis atau menciptakan sebuah produk dan segala macam ya. Ya, akhir dari sebuah produk yang dibuat, maka muncul barang jasa dari sistem teknologi itu yang tujuannya adalah untuk mempermudah. Bedanya dalam sistem offline itu semuanya berbasic dari nilai praktikal atau lebih ke arah langsung. Adanya berkas segala macam yang memungkinkan seseorang itu terhilang dari data historis atau beberapa hal terkait dengan keperluan ketika dalam observasi atau pengamatan, baik itu dari Ditjen Pajak ataupun dari auditor ataupun dari SPI. Namun ketika adanya peran digital di dalamnya, gitu ya, semua terintegrasi dan itu lebih mudah dalam hal untuk pengecekan dan segala macam. Dari sumber daya alamnya, produknya, kalau misalnya terkait dengan sekarang itu e-commerce, berarti ada hubungannya. Jadi e-commerce itu menghubungkan segala hal, bukan hanya mementingkan peran individual saja. Dia juga mengkaitkan atau merangkul beberapa segmen, kayak misalnya pengantar atau logistik, terus juga ekspedisi, terus terkait dengan asuransinya, terus terkait dengan mungkin yang dulu retur itu nggak terlalu signifikan, akhirnya signifikan, dan segala macamnya. Jadi peran-peran itu dikontrol gitu. Dan ada beberapa hal lain yang emang yang menurut kita dulu logikanya itu nggak mungkin jadi mungkin gitu. Contohnya kayak bersih-bersih. Bersih-bersih mana ada gitu. Terus juga bengkel. Kalau misalnya kita kerusakan atau apa, kalau dulu mungkin bengkel itu nggak bisa kita panggil. Sekarang bisa kita panggil. Kalau dulu mungkin kalau misalnya bengkel dipanggil pun cuman bengkel-bengkel yang mungkin misalnya sudah langganan gitu ya, baru bisa dipanggil karena ditelepon gitu. Kalau misalnya nggak langganan gimana? Gitu kan.
dan hal macamnya seperti itu. Dan juga harganya juga beda biasanya antara orang yang berlangganan dengan orang yang berbeda gitu. Nah, itu kan juga salah satu feedback yang dibilang cukup signifikan gitu ya, bersifat baik juga. Sekarang kalau misalnya kita mungkin ban meletus atau apapun atau mesin rusak mungkin di tengah jalan atau di jalan tol, tinggal telepon aja gitu atau tinggal pakai aplikasi aja. Itu kan di luar logika kita dulu kan seperti itu. Gitu. Dan sekarang banyak macamnya. Itu baru kegiatan utama segelintir aja. Nah, di sini ada juga kegiatan pendukung, di mana kegiatan perusahaan bertujuan untuk memberikan aktivitas guna untuk mencapai tujuan atau kegiatan utama perusahaan. Nah, itu dia perannya, peran dari sumber daya manusianya tadi masuk untuk mengkontrol terkait dengan sistemnya, dan sistemnya juga berjalan penuh terkait dengan pengubahan sistem yang tadinya manual menjadi otomatis. Gitu. Dan dulu, gitu ya, dulu, gitu ya. Akuntansi pun secara manual ketika berintegrasi atau terintegrasi ke sistem, kita tetap harus merekap dua sistem seperti itu, yaitu sistem bersifat otomatis atau by digital, dan satu lagi masih menggunakan manual. Tujuannya untuk sebagai bahan historis. Kan kalau dulu kan database-nya nggak terlalu besar gitu, nggak kayak sekarang, mohon maaf. Kalau sekarang itu bisa sampai terabyte dan segala macam. Kalau dulu mungkin cuma 126 megabyte itu pun juga masih di floppy disk gitu ya. Kalau sekarang sudah besar gitu ya. Dan juga datanya juga dulu kalau misalnya sistem bermasalah, datanya itu nggak bakal bisa kembali. Kalau sekarang bisa kembali. Dan floppy disk itu tipikalnya kayak sistem permanen, nggak bisa dihapus terus dimasukkan lagi, nggak bisa dulu gitu. Jadi sudah masuk sudah kekunci. Gitu. Kalau sekarang kita bisa ini, makanya jarang sekali. Namun masih tetap harus menggunakan kertas atau berkas ya terkait dengan hal itu. Namun sekarang sudah mulai diperhitungkan ya terkait dengan penggunaan media kertas gitu ya, digantikan dengan digital. Contohnya apa? Contohnya kayak materai. Materai dulu ada kertas. Sekarang kertas pun masih ada tapi digital sudah mulai masuk gitu. Dan hal lainnya. Hal-hal seperti itu aja sebenarnya salah satu sarana yang penting gitu ya. Gitu, pelan-pelan yang tadi yang nggak penting jadi penting. Saya jadi ingat beberapa hal terkait dengan hal itu sih. Gitu. Bahkan pendiri Apple pernah berpesan juga sih, hal yang mengembangkan terkait dengan teknologi adalah orang malas. Ketika orang itu malas, maka teknologi akan semakin berkembang. Ketika orang itu memanfaatkan kemalasan secara penuh ya, gitu akan berkembang. Namun kalau misalnya berkembangnya tidak dimanfaatkan dengan signifikan, maka teknologi itu akan menggerus terkait dengan orang-orang malas itu, malah justru kebalikannya. Nah, gitu. Ya, mungkin ke depannya semoga teknologi itu bisa kalian manfaatkan, bisa kalian kendalikan, bisa kalian kontrol gitu ya. Gitu. Gitu. Nah, ini dari keunggulan ya, terkait dari e-commerce pasti ada namanya keunggulan bersaingnya. Namanya e-commerce, sistem dan segala macam yang kalian buat pasti ada namanya pesaing-pesaing atau hal sejenis ataupun terkait dengan produk sejenis. Ya, mungkin kayak tadi traveling segala macam, ternyata teman-teman kalian atau apa juga ikut. Ya itu biasa, itu wajar. Dalam agama saya, kalau misalnya itu rezeki sudah Tuhan yang ngatur, gitu kan pasti ada aja gitu. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu risau gitu. Walaupun kalian di sini sebagai pendatang baru ataupun masih proses atau prototipe aja, itu sudah sebagai rancangan kalau kalian tuh mau untuk bisa berkembang lah gitu ke depannya. Ya. Terus juga tadi strategi keunggulan biaya. Nah, karena kalian menggunakan sistem ini, kalian malah biayanya lebih sedikit. Mungkin ke arah kotanya. Kata siapa Pak nggak gunain mahal-mahal? Ya kota kan mahal juga Pak. Ya benar, tapi kan nggak kayak dulu ya. Kalau dulu sumber daya alam juga, terus juga tenaga juga gitu dan hal lainnya. Kalau sekarang kan cuma kota, duduk dan segala macam. Paling yang di bedanya adalah dulu sama sekarang waktunya gitu. Waktunya kalau dulu untuk waktu itu terbuang untuk mungkin dari bahan mentah, bahan proses ke bahan jadi itu butuh waktu yang cukup panjang dan ada sumber daya material yang berwujud, sekarang enggak gitu ya. Paling
Yang penting ada alatnya gitu atau pihak ketiga untuk pembuatnya, yaitu misalnya komputer-komputer, handphone-handphone, ataupun eh, tablet gitu dan lain-lainnya gitu ya. Jadi biayanya lebih rendah gitu. Nah, terkait dengan perbedaan strategi. Semakin banyak pesaing, mau tidak mau, kita pun kalau misalnya emang mau menjalankan bisnis atau apalagi mencoba bisnis kan ini proses website adalah salah satu proses mencoba bisnis kan gitu kan. Pasti adanya yang harus dibedakan, yaitu tipe dari tingkat keunggulan dari masing-masing produk. Contoh yang tadi dibilang terkait dengan vacation atau jalan-jalan atau liburan. Mungkin kalau yang lain lebih ke arah fokus kepada ya mungkin yang orang Jakarta di publishnya terkait dengan lingkungan yang di Jakarta, kalau di Bandung dan segala macamnya gitu. Nah, ini salah satu perbedaan yang secara signifikan itu termasuk dalam keunggulan yang mungkin perusahaan atau orang pribadi itu miliki gitu ataupun hal lain. Pak, kalau sama gimana? Gitu. Kalau sama mungkin yang dibedakan adalah cara pandang orang-orang melihat sebuah website tersebut, apakah enak dipandang atau tidak. Kalau misalnya udah bagus-bagus, namun dari sisi ini ya, dari sisi informasi sudah bagus-bagus, namun dari sisi desain yang kagak enak dilihat, ya kagak enak juga dibaca gitu. Namun kalau misalnya enak dipandang gitu dan enak dilihat, oh malah itu bagus gitu. Atau juga ada yang dari sisi beritanya jelek, namun dari sisi desainnya bagus. Nah itu juga ada. Itu jadi enak dipandang. Ya nggak masalah gitu. Jadi ada keunggulan masing-masing, baik itu secara internal maupun eksternal, gitu ya. Gitu. Dan dari situ kalian bisa meneliti ya. Oh jadi kira-kira seperti ini dan segala macam ya. Nah, fungsinya bagaimana? Bagaimana cara memasarkan? Kalau memasarkan, di sini saya nggak menyarankan kalian untuk memasarkan dulu, tapi lebih ke arah build gitu ya, atau membangun sebuah brand gitu, membangun sebuah aset tidak berwujud gitu ya, yang secara signifikan belum dimanfaatkan secara penuh gitu ya. Namun kalian perlahan-lahan paham dan mengerti gitu. Nah, dari nanti ketika itu semua udah jadi, nanti kan kalian akan presentasikan kepada Kalekres masing-masing. Gitu. Yang saya ingin lihat bagaimana kalian bisa menyampaikannya. Gitu. Dan produk desainnya pastinya akan dilihat. Nah, tadi dibilang oleh Mbak Marini, berarti akan membuat logo, Pak. Ya, kalau misalnya logo perusahaan, saya bilang bukan logo perusahaan, lebih karena logo websitenya saja, atau icon websitenya aja. Namanya tetap logo, tapi bukan logo perusahaan. Kalau logo perusahaan itu bersifat permanently. Tapi kalau misalnya logo atau desain terkait dengan website buatan sendiri itu nggak terlalu permanently. Kenapa? Karena kalau logo perusahaan itu ada nilai hak dan paten, gitu ya. Kalau ini kan belum ada nilai hak dan paten. Pak, kalau misalnya dilihat sama orang, terus ternyata orang ambil, itu jadi miliknya dong, gitu ya. Kita kesampingkan dulu kalau misalnya sudah diambil orang dan dianggap paten, kita bisa juga melihat dari rekam jejak gitu ya. Kalau misalnya mau dilanjutkan ke proses persidangan atau hal lain gitu. Nah, untuk produksi ini dilewatkan ya. Karena kan produksi ini kalian kerjakan secara tim, secara itu. Nah, mungkin terkait dengan bahan-bahan materialnya aja. Yaitu publish terkait dengan apa, sumbernya atau apa. Atau kalau misalnya tadi e-commerce itu barang apa yang mau dijual dan segala macam. Gitu ya. Nah, pemasaran dan penjualan, nah, ya, gitu dan hal lainnya. Ada konsep value chain. Oke, kira-kira di sesi ke-6 ini ada pertanyaan nggak nih? Jadi emang fungsi-fungsi ini sangat penting sih saya bilang sih dalam fungsi e-commerce dan bisnis ini. Gitu. Saya berharapnya sih ada yang masukkan bagaimana akuntansi di dalam sistem sih, tapi kayaknya sulit karena kita itu basicnya akuntansi. Gitu. Agak sulit juga kalau misalnya masuk ke sistem. Itu kecuali kalau misalnya udah memahami sistem secara penuh baru bisa mengubah websitenya menjadi basic yang kita inginkan secara penuh gitu. Namun kalau misalnya orang-orang yang awam gitu ya, kan harus mempelajari lagi tuh terkait dengan bahasa program dan segala macam. Itu cukup signifikan rumit gitu.
Pak, sekarang ada AI kan, Pak. Ya, silakan kalau misalnya bisa. Walaupun kita nanya ke AI diberikan jawaban, tapi kan kita juga harus men-set ulang kan seperti itu. Kalau paham, oh ya di sini-sini. Kalau misalnya suka ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya problem dan segala macam, itu yang menjadi repot. Bahkan seorang IT pun gitu ya bisa nggak tidur seharian untuk bisa menyelesaikan sistem yang bermasalah atau data bahasa yang sudah mereka buat gitu ya. Gitu. Nah, ini ada terkait dengan tahap-tahap value chains gitu ya. Gitu. Di sini yang paling unik adalah mengidentifikasi keunggulan kompetitif, baik itu ke leadership dan differentiation. Gitu. Jadi perbedaan gitu terkait dengan. Terus juga mengidentifikasi peluang akan nilai tambah. Nah, itu dia yang saya pengen tanamkan. Jadi ada nilai tambah ketika kalian buat sesuatu, produknya apa segala macam. Terus juga ada peluang untuk mengurangi biaya. Udah pasti kalau penggunaan sistem pasti biayanya akan lebih turun. Gitu. Nah, ini ada menurut David dengan menurut Aswari. Yang pertama menurut David adalah analisis rantai nilai, yaitu mengacu pada proses dengan perusahaan menentukan biaya terkait dengan aktivitas organisasi dari pembelian bahan mentah sampai bahan produksi hingga bahan pemasaran. Kalau ini kan bahan mentahnya adalah digital, bahan bakunya juga digital, mungkin yang dimaksudkan adalah waktunya. Waktunya malah lebih cenderung lebih sedikit dibandingkan sumber daya atau barang yang dijual secara luring gitu ya. Nah, kalau menurut Aswari, yaitu rantai nilai satu kumpulan terkait dengan aktivitas menciptakan nilai, ya dimulai dengan bahan baku, bahan dasar, yang terus juga terkait dengan pemasok, terus bergerak, aktivitas penambah, juga menyatukan produk-produk yang berupa barang atau jasa, yang diakhiri dengan distribusi dapat diterima produk ke konsumen akhir. Gitu. Kita nggak perlu lihat itu, yang kita lihat adalah kreativitas dan pengembangannya nantinya. Kalau misalnya mau kalian kembangkan, bisa kalian kembangkan. Oke. Oke, dari sesi ke-9 ada pertanyaan nggak nih? Atau mau bahas yang lain terkait dengan tugas atau apa, nggak apa-apa. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan customer relation management. Gitu ya. Ini ada sedikit sih, namun nggak terlalu bahas secara penuh. Ya, kayak pengantar resume dan segala macam. Nah, di sini ada namanya CRM, gitu ya, suatu pendekatan pelayanan pada konsumen yang berfokus pada pengembangan jangka panjang dan konsumen yang berkelanjutan pada memberikan nilai tambah pada pelanggan atau perusahaan. Nah, yang e-commerce ini pasti nantinya kalau misalnya mau dikembangkan, akannya ke arah sini nih, gitu ya, karena pelayanan adalah nomor satu. Gitu. Namun kalau misalnya yang liburan segala macam, tujuannya untuk men-sharing, nah, itu kan nggak ada peran customer ya, namun lebih ke arah pendekatannya pada memberikan manfaat atau nilai value, gitu kan. Nah, terkait dengan integrasi dari penjualan, pemasaran segala macam, gitu. Nah, ada peran kontrolnya dan apa itu CRM itu ya, terkait dengan core business strategi, terkait dengan proses internal dan fungsi-fungsinya yang ada di perusahaan. Ada juga terkait dengan jejaring eksternal dan macam terkait dengan delivery value atau manfaat gitu ya, dan target pelanggannya yang saling menguntungkan. Gitu. Dan juga terkait dengan apa itu CRM, yaitu strategi bisnis yang digunakan menggunakan teknologi informasi atau di sini menggunakan internet gitu ya. Kalau di era sekarang menggunakan media mobile atau application, terus memberikan suatu nilai value kepada corporate atau perusahaan terkait dengan sudut pandang pelanggan secara luas dan penuh ya, dan dapat diandalkan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya sesuai dengan proses saja gitu. Dan pelanggan itu mendapat bantuan gitu dan juga memperluas hubungan yang saling menguntungkan bersama. Gitu kan. Nah, inilah fungsi media digital atau orang menyebutnya dunia maya. Walaupun gak ada mayanya gitu ya. Aduh, jokes bapak-bapak banget. Nah, peran CRM lainnya yaitu terkait dengan adanya butuh biaya 6 kali lebih besar untuk menjual suatu produk kepada pelanggan baru dibandingkan dengan pelanggan lama. Karena kan biaya di sini lebih ke arah pelanggan atau jasanya.
gitu. Ya mau kagak mau harus stay 24 jam. Kalau misalnya masih baru untuk membiayai dia sendiri aja. Namun kalau misalnya sudah besar kayak e-commerce itu butuh namanya custom service yang emang 24 jam penuh. Biayanya cukup besar. Ini seperti itu ya, membiayai orang untuk nggak tidur semalaman kan lumayan gitu ya. Nah, hal lainnya segala macamnya, dan ini akan berpengaruh ke semuanya kali ini ya. Oke, mungkin itu aja sih. Tinggal dibaca aja karena semuanya ada di sini gitu ya. Nanti akan kalian lihat terkait dengan itu, semuanya terintegrasi terkait dengan itu. Kira-kira ada pertanyaan? Kita cuma sedikit ya, cuman alhamdulillah sih 10 orang. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Tadi Mbak Marini nanya terkait dengan tugas gitu. Mungkin ada pertanyaan lain di luar dari tugas. Tes. Tapi orang-orang yang ahli di bidang ini nggak muncul ya. Kayak Pak Noldi, Mas Wandono. Kan mereka tuh paham banget tuh kalau sistem. Ya kan ya Mbak Marini? Nggak tahu juga ya Pak. Banyak loh, kayak yang perempuan juga ada loh, orang-orang IT yang terjun ke akuntansi, balik lagi ke belajar akuntansi, ternyata belajar sistem juga di sini. Ya nggak apa-apa kan, karena kita ini kan kampus digital, mau kagak mau harus ada ilmu-ilmu terkait dengan digital based system, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Pada diem. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti ya. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin cukup sekian, walaupun tugasku nggak banyak ya, gitu ya. Tapi tolong dikerjakan, gitu. Dan untuk kelompok, tolong nanti ketika ini hadir ya di ujian UAS-nya nanti kelompok atau presentasi. Sekian pertemuan kita hari ini dan maaf jika ada kesalahan atau kekurangan baik yang sengaja maupun nggak sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jaga kesehatan kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Makasih, Pak. Pak. Iya, sama-sama. Izin Terima Mas, kasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Kenapa pas terakhir pada baru suaranya yang banyak? Makasih ya, Pak. Nyimak doang, Pak, nyimak. Iya, tapi sayang gitu. Kalau misalnya nanya-nanya kan enak. Bingung, Pak. Nanya apa? Bener Oh bingung, iya, Pak. karena sistem nggak berhubungan dengan akuntansi. Iya, Jadi betul. bingung. Judulnya nyimak, Pak, berarti. Apa judulnya? Nyimak. Judulnya nyimak. Oh iya. Nanti next ke depannya saya tulis judulnya nyimak ya. Kasih, Ya, Pak. ya sama-sama. Saya berharap akuntansi kalian nanti juga tanya juga ya. Akuntansi bersama siapa? Bu Nur apa Pak Abdul? Bu Nur ya? Atau Pak Abdul ya? Kalau sama dua-duanya, kalau misalnya lagi Vicon, harap bertanya. Karena ilmunya akuntansi itu banyak sekali di pengantar akuntansi 1, akuntansi 2, akuntansi keuangan lanjutan 1, akuntansi kedua. Ya. Oke, yang mau keluar silakan keluar, yang mau beraktivitas silakan beraktivitas, yang mau stay pastinya saya akan live out. Oke.